Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih belajar di rumah saja. Kita masih dalam kondisi COVID-19 ya, pandemi COVID-19. Maka oleh karena itu jangan lupa gunakan masker ketika bepergian, kemudian cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, kemudian yang terakhir hindari kerumunan, jaga jarak ketika berbicara dengan orang lain. Oke? Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Kali ini adalah hari pertama kita masuk ke tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran 1, halaman 1 sampai dengan 7 untuk buku revisi 2018. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, tentunya Bapak seperti biasa menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang perhatikan tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja? Yang pertama adalah dengan membaca diharapkan kita mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Dengan mengamati diharapkan kita mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian setelah melakukan pengamatan diharapkan kita mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Kemudian dengan mengamati dan melakukan wawancara diharapkan kita mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengamati dan melakukan wawancara diharapkan kita mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik ke dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Lihatlah lingkungan yang ada di sekitarmu. Lingkunganmu di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah kita dapat menyala? Baik, perhatikan ya. Ayo membaca. Baik, ini adalah gambar penemu listrik ya. Untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama membaca tentang penemu listrik ini ya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik ini telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia, termasuk kita ya. Adalah Michael Faraday, tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dalam semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Sekarang coba kita sama-sama pelajari bagaimana sih proses sampainya listrik sampai ke rumah kita ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut kemudian disalurkan melalui jaringan listrik seperti yang kita lihat
di pinggir-pinggir jalan yang ada tiang itu ya, dengan tegangan yang sangat tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah, penduduk, dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel, di mana rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung ya, sedangkan paralel disusun secara berderet ya. Adapun kalau dibandingkan terang mana antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, tentu rangkaian seri lebih terang. Kenapa? Karena dia langsung dari sumber energinya ya. Komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik dapat dihubungkan dengan berbagai cara. Dua tipe paling sederhana adalah rangkaian seri dan paralel, di mana rangkaian yang disusun sejajar disebut dengan rangkaian seri, sedangkan rangkaian yang disusun secara berderet disebut rangkaian paralel. Adapun contoh sebagai berikut, kita lihat rangkaian seri. Rangkaian seri seperti ini bentuknya ya. Dia disusun sejajar, oke, lampunya ya, lihat disusun sejajar, kabelnya cuma satu. Sekarang kita lihat rangkaian paralel, kabelnya kita lihat ya. Kalau rangkaian paralel ini biasanya jika satu dimatikan, misalnya ini ya, di sini kita putuskan, lampu ini masih hidup. Sedangkan kalau yang seri, satu bagian putus maka lampu akan putus semua. Berbeda dengan paralel, satu putus yang lain masih bisa hidup ya. Itu rangkaian paralel. Umumnya ini yang kita gunakan di rumah. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah, itu terutama yang paralel ya. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai listrik ini kita gunakan semau-mau kita saja. Misalnya saja gini, kalian sedang tidur ya, menghidupkan TV, di depan kalian TV hidup tetapi kalian tertidur tidak ditonton, itu namanya merugikan sumber energi listrik. Jadi sebelum kalian tidur tentunya jangan lupa matikan TV-nya. Kipas angin misalnya kita tinggal tetapi kipas angin masih hidup, itu salah satu contoh boros terhadap energi listrik. Jangan kita lakukan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf yang tadi ya. Sekarang tugas kalian, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Oke. Pertama, paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk?
Paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Kemudian, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel, ya? Kemudian paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Dan yang terakhir, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Nah, tadi sudah ada ya. Termasuk Bapak tadi ada mengucapkan pesannya ya. Nah, kalian bisa menulis jawabannya di buku tugas. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Yang pertama adalah baterai ya. Baterai digunakan sebagai sumber energi pada senter. Kemudian yang kedua ini disebut dengan LED sebagai sumber cahaya yang digunakan pada senter, LED atau lampu ya. Yang ketiga ini disebut dengan lempengan terminal baterai, digunakan sebagai konektor antara baterai dengan lampu dan saklar. Yang keempat ini dinamakan dengan saklar yang digunakan sebagai tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu senter. Oke, jelas ya ini gambarnya ya. Kita lanjut. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut ini. Nah, sedangkan yang tadi yang kuning ya, itu adalah bungkusannya saja. Tapi kalau bagian komponen-komponen ini disatukan, jadinya seperti ini meskipun tanpa bungkusan, tapi sudah bisa hidup ya, karena terdiri dari baterai, saklar, lempengan, LED dan lain-lain ya. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini. Nah, seperti ini ya. Contohnya rangkaian pada senter. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti ya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini tugas kedua kalian. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut? Jadi tidak hanya lempengan itu, tetapi bisa benda lain menggunakan penggantinya. Kira-kira benda apa itu kalian boleh cari tahu. Boleh juga bertanya ke teman-teman kalian yang ada di sekitar kuliah. Ya. Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Oke, kita lanjut. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu. Lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal dan lain-lain. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Kamu boleh menggunakan lampu ya, kamu cari lampu, baterai dan lain-lain kelengkapannya. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut ya. Nah, silakan kalian coba ya, mencoba di rumah ya untuk mengisi ini ya. Salah satu yang pasti peralatannya itu adalah baterai ya, kelengkapannya ya. Lanjut. Ayo mengamati, perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam rumahmu dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Diskusikan jawabanmu di bawah gambar berikut. Oke? Bagaimana sebelum ada listrik? Kira-kira seperti apa? Ya. Kemudian setelah ada listrik sekarang bagaimana? Oke, silakan kalian isi jawabannya. Ya. Oke, kita lanjut. Tulislah dalam peta pikiran berikut. Ya, setelah kalian mengisi tabel tadi, setelah dan sebelum ada lampu tadi, kalian coba bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya. Ya, dulu misal dulu ya. Menggunakan setrika arang, sekarang menggunakan setrika listrik. Dulu bagaimana cara memasak? Nah, menggunakan apa? Sekarang menggunakan apa? Boleh, itu contohnya. Ini juga
kalian bisa jadi agak banyak hari ini tugasnya ya. Cukup sekian yang Bapak dapat sampaikan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.